Ini sudah direkam kah sekarang? Ini Bu, Ibu bilang aneka, Dede langsung rekam Bu. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Tidak apa-apa. Takutnya tadi belum masuk ke aneka, sekarang kayaknya sudah. Oh Lanjut Bu begitu. ya, silakan Bu. Baik, sebelum kita ting 5 menit lagi, kita lanjutkan share experience ini supaya paling tidak membuka wawasan dari adik-adikku sekalian bahwa hal yang seperti ini bisa saja terjadi pada kalian semua. Karena kita ini memang istilahnya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, yang mempunyai ya kita dilahirkan sebagai manusia pasti ada kekurangan, tapi sunatullah sebagai manusia bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kita tekan potensi, kita hapuskan potensi-potensi negatif, meskipun kita tidak bisa menghapus secara total, tapi paling tidak kita bisa mengembangkan potensi positif, sehingga lebih besar positifnya daripada negatifnya. Mohon izin, ini kurang 4 menit lagi, mohon izin saya harus mematikan laptop yang satunya. Silahkan Ibu. Ya, serta hadir semua kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapakah 6? Ulan ya? Ulan di itu dulu ya, di rename dulu. Iya Pak. Nomor 6, kalau deh Lukman, dia tadi sempat keluar nih, lagi coba saya hubungi juga. Lukman, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Lukman. 7, 8, 9. Ulan menggunakan 2 perangkat. Oke. Ya. Ada yang kurang sehat hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah. Oke, kurang 3 menit. Bagaimana Mas Dede, mau dimulai? Silakan, boleh. Laporan dulu kali Bu ya? Atau mau Ya. yel-yel dulu Bu? Mau yel-yel dulu nggak Bu? Oh iyalah, saya pengen tahu nih Ya, gimana kompaknya Oke, yel-yel. teman-teman masih ingat kan ya? Yel-yel apa nih? Bela negara apa yel-yel angkatan? Silakan. Ayo di open mic boleh semuanya teman-teman? Open mic. Saya minta. Saya yang memimpin? Rolly, silakan ditunjuk siapa yang memimpin. Mas Rolly. Ya. Lasmini open mic. Lutfia. Cek. Oke. Silakan. Oh, udah open mic semua. Lutfia kemana kah? Udah nggak apa-apa, nanti menyusul ya. Silakan Mas Rolly. Iya. Untuk yel grup dulu aja. Grup 4. Oke, teman-teman. Ya, masih ingat ya? 4. Oke, ulangi. Oke, standby. 1, 2, 3. 4. Pasti sukses. Iya. Angkatan gimana yel angkatan? Oke. Yel angkatan, siapa yang mau mimpin nih? Yang piket. Yang piket. Piket siapa hari ini? Lutfia, Pak. Bang. Lutfia kemana Lutfia? Halo. Lutfia udah mau izin. Izin lewat HP. Oh, mana itu? Ya. Gimana Lutfia bisa mimpin yel-yel? Wah, lagi di jalan ya. Sekarang yang tugas lapor siapa, Lutfia kah? Iya, Lutfia. Oke, ya udah nanti kita tunggu. Nanti Rolly, nanti yang ngatur ya Mas Rolly ya. Iya, Pak. Sekarang coba siapa dulu mau nunjuk siapa? Aja. Siapa? Ayo, siapa yang bisa? Kaeta. Siap semuanya. Oke. Ada ingat nggak nih? Lumayan. Keren ya.
soalnya. Masih ingat nggak teman-teman? Kalau belum ingat, cari contekan dulu. Catatan. Nyaman. Oke, Oke, siap. gimana? Oke, semua. Teman-teman. Siap semua ya? Ya kita mulai. Yel-yel angkatan kita. Semangat pagi. Pagi. Tetap Tetap semangat. Semangat pagi. 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 Tetap semangat. Kami adalah Salat Sat KKB Bogor. adalah rumah kami. Inspirasi paling keren. Balai Diklat KKB Bogor. Maju terus. Maju terus, pantang mundur. Atsar Bogor hebat. Karena sejuara. Karena juara lahir batin. Atsar Bogor keren. Masuk bersama. bersama, lulus bersama. Mana semangatmu? Yes. Mana semangatmu? Yes. Aduh. Luar biasa ya. Yang lain giliran. Awas lo, hati-hati lo. Kalau nggak bisa ntar kena hukuman dari saya. Ya, nggak boleh, nggak bisa. Harus siap ditunjuk siapapun itu. Contekannya Oke. Silakan, ini sudah masuk jam 10.31. Lutfia siap laporkan, Lutfia, monitor. Contekannya ada di mana sih? Ya, Lutfia, dengan segala kondisi apapun ya harus pimpin. Ya. Nah, Seluruhnya siap. Gerak. Lapor. Peserta pelatihan CPNS golongan 3 BKKBN tahun 2021 jumlah 9 lengkap siap mengikuti pembelajaran. Laporan selesai. Lanjutkan. berdoa. Pimpin Mas doa Dodi dulu. boleh mengambil alih? Siap, lanjutkan. Ya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah Freeze ya, sepertinya nge-freeze nih. Fisik aja Mas Dede. Ya. Baik. Ulangi berdoanya. Berdoanya ulangi. untuk memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, istirahat di tempat, gerak. Baik, terima kasih Mbak Lutfia. Silakan mencari tempat duduk yang nyaman dan koneksi internetnya yang memadai sehingga tidak terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat dan kita bisa menunaikan tugas dengan baik. Terima kasih saya haturkan kepada jajaran Diklat KKB Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Mas Dede dan Mbak Farah, dan yang sudah memfasilitasi kita semua dalam sinkronus kedua, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS Aneka. Terima kasih kepada para peserta karena seluruhnya sangat kooperatif, artinya
membuat tugas dan mengupload tugas sesuai tepat waktu, dan kemudian melaksanakan kerjasama di kelompoknya masing-masing dan mengupload tugasnya dengan baik dan sudah saya nilai. Silakan dilihat nilainya berapa. Jadi nanti kita kupas bersama, kita diskusikan bersama. Ini sebagai pembelajaran kita, manakala ada tugas kita harus teliti ya. Kita jangan sampai punya penyakit kutil, kurang teliti. Kita juga nggak boleh gaptek. Meskipun saya nenek-nenek, tapi saya juga berusaha menyesuaikan manakala di era seperti ini, di era digital ya, handphone aja sudah smart, masa yang pegang handphonenya tidak smart, jadi harus ikut smart pula. Dan manakala ada pandemi COVID-19 seperti ini, bukan menjadi halangan kita untuk berkarya, dan kita bisa menyampaikan karya kita, tugas-tugas kita melalui media sosial yang telah disepakati bersama. Dan kita juga harus melek ya, melek, jangan gaptek. Artinya apa? Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gratis pun ada, kalau mau premium juga ada, yang akan memudahkan tugas-tugas kita dalam menjalankan tugas sehingga hasil yang didapat itu sangat memuaskan. Adik-adikku semua, kali ini kita sinkronus kedua, kita akan overview tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka, kemudian kita juga akan mendiskusikan pengalaman pribadi adik-adikku yang tersirat dan tersurat dalam tugas individu, di mana bagaimana menghadapi permasalahan yang di lingkungannya, di lingkungan pekerjaannya, sehingga bisa menganalisis dan kita bisa memperbaiki diri manakala di lingkungan tersebut masih terdapat kekurangan, sehingga manakala kita lihat dari perspektif aneka, maka kita tahu how to korektif, bagaimana kita mengoreksi dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi PNS yang lebih profesional dan handal, sehingga jangan sampai kita terpelosok pada lubang yang sama. Dan kalau bisa, kita harus menyebarkan hal positif. Kalau kita melakukan aneka itu, mengimplementasikan dalam keseharian kita, maka akan menjadi suri tauladan bagi orang lain. Nggak usah peduli, jangan ikut-ikutan yang contoh jelek, tapi marilah kita mempengaruhi lingkungan kita menjadi lingkungan yang jauh lebih baik dari sekarang. Begitu ya. Kemudian setelah kita berdiskusi hal itu, maka kita akan mengupas tuntas istilahnya indikator-indikator apa saja yang ada di aneka itu sendiri dalam pelaksanaannya. Kemudian kita tutup dengan closing remark nanti pada jam 12:05 kita akhiri, dan setelah kita diskusi closing remark-nya, kemudian baru kita akhiri dengan penutupan laporan penutup. Setelah itu, saya pun kemungkinan tidak akan berjumpa lagi dengan kalian di agenda lainnya, sampai dengan coaching, sampai dengan seminar, sampai dengan habituasi, dan sampai akhir. Entah manakala saya ditugaskan menjadi penguji, mungkin akan menjadi penguji, tapi kalau tidak ditugaskan berarti kita tidak akan berjumpa. Bukan berarti tidak berjumpa di latsarnya, tetapi masih bisa berjumpa melalui Japri. Manakala mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya. Baik, adik-adikku sekalian, saya mau share screen ya. Silakan. Yuk beraneka, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, latihan dasar CPNS BKKBN, gelombang 2, golongan 3, gelombang 2 di Balai Diklat KKB Bogor. Jadi andai enggak pandemi ya, kita sudah berjumpa di Balai Diklat Bogor yang sejuk, yang makanannya enak-enak, tidurnya sangat pulas di sana. Kemudian kita sudah
pada tahap sudah menguji ya, istilahnya kita sudah belajar menulis, belajar membuat video, belajar bekerja sama dengan orang lain, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih bisa istilahnya menerima peraturan yang ada, kemudian menerima keadaan bahwa bersembilan ini adalah kelompok besarnya, pada saat dipecah menjadi kelompok kecil, tetap bisa bekerja sama dengan baik satu dengan yang lain. Artinya tidak ada istilahnya keberhasilan itu hanya sendirian, keberhasilan itu bisa diraih manakala kita mau bergotong royong dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Profil saya sudah saya sampaikan pada sinkronus yang pertama, jadi sudah bangkotan ya, sudah tua banget. Di BKKBN sudah berapa tahun, hampir 30 tahun. Nah, kita overview nilai-nilai dasar PNS dalam aneka. Nah, kalau di dalam kelas pasti seperti itu, ada persiapan ya, ada laporan itu betul-betul tegap, dan jangan salah bahwa biasanya BKKBN juga mengundang dari TNI untuk melatih kalian, baik itu fisik, baris berbaris, dan lain sebagainya. Sekarang pun juga ada Widya Aiswara dari unsur TNI, tetapi kalau bertatapan muka mungkin lebih seru lagi kali ya. Tapi dengan cara online itu alhamdulillah kita masih dididik bagaimana kita baris berbaris dan kita bisa menghormati lambang negara, kemudian kita bisa mengekspresikan diri bagaimana kita menunjukkan rasa nasionalisme kita. Dari overview nilai dasar PNS dalam aneka akuntabilitas, saya ingin pendapat dari peserta nomor 7. Peserta nomor 7 yaitu Mbak Lasmini. Untuk akuntabilitas PNS yang akuntabel itu yang bagaimana ya Mbak Lasmini? 2 menit saja. Mari silakan. Baik Bu, mohon izin. Menurut saya, akuntabilitas seorang PNS, jika dia menjadi seorang PNS, dia harus bisa mempertanggungjawabkan segala tugas pokok dan fungsinya yang dia kerjakan, baik itu hanya di lapangan sebagai penyuluh KB seperti saya, maupun di instansi. Apapun itu tugas pokok dan fungsinya yang dia laksanakan di lapangan, dia bisa mempertanggungjawabkannya, dan juga tugas di instansi. Oke, terima kasih Mbak Lasmini. Saya ingin pada intinya adalah bisa mempertanggungjawabkan tugas yang dilaksanakan oleh PNS. Ya, baik. Saya juga ingin tahu dari nomor 2, Mas Fahrudin Jaga Prastia, untuk akuntabel, PNS yang akuntabel itu yang bagaimana? Mas Fahrudin? Mohon maaf Ibu, mic-nya belum saya buka. Terima kasih Ibu. Silakan. Yeah. Menurut saya akuntabel itu merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok yang menjadi tanggung jawabnya menjadi seorang PNS. Jadi seorang PNS itu mempunyai tanggung jawab apa yang harus dikerjakan dalam kegiatannya, Ibu. Iya, terima kasih. Jadi sama ya istilahnya, poin yang didapat adalah bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang saya ingin memberikan kesempatan siapa saja boleh raise hand, pakai klik reaction ya, raise hand. Siapa yang mau menambahkan berdasarkan pengalaman pribadi? Tidak ada sama sekali yang raise hand? Come on please. Jadi murid saya harus Anda dong. Baik, sekarang kita coba gosok-gosok tangannya. Gosok-gosok tangannya. Gosok yang kencang. Kemudian tempelkan pada mata.
Sudah gosok-gosok lagi. Gosok-gosok lagi. Tempelkan pada mata lagi. Gosok-gosok-gosok lagi. Tempelkan pada mata, usapkan kepada mukanya, gosok-gosok lagi, tempelkan pada mata, usap pada kepalanya sampai belakang. Nah, mudah-mudahan sekarang semakin terbuka ya. Manakala ada kesempatan untuk raise hand, gunakan secepatnya. Ini seperti halnya misalnya Anda mendapatkan informasi beasiswa. Pulin akan menyiapkan beasiswa untuk 10 orang akan dikirim ke Adelaide, ke Australia S2. Maka siapa yang mempunyai keinginan itu, maka dia harus cepat raise hand, artinya itu cepat-cepat mengirimkan aplikasi dan ingin mengembangkan dirinya sampai kuliah di luar negeri dibiayai oleh negara, maka silakan cepat-cepat, karena itu kesempatan tidak akan datang 2 kali. Itu ya, terima kasih. Baik, adik-adik sekalian, bahwa di dalam agenda 2 ini, nilai akuntabel itu memang kita harus menjadi pribadi yang melaksanakan tugas dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita laksanakan. Dan artinya apa? Kita ada unsur-unsur kedisiplinan, tepat waktu, kemudian kejujuran, kemudian ada hal yang kita bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga output yang kita dapatkan bisa kita persembahkan kepada institusi, bermanfaat buat masyarakat, dan ini membanggakan sekali. Dan istilahnya apa yang kita kerjakan itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita dibiayai oleh negara. Negara itu siapa? Yang punya negara adalah rakyat Indonesia. Jadi sebetulnya adik-adikku sekalian itu digaji oleh warga negara Indonesia secara keseluruhan karena mereka menanggung pajak, kemudian membayar kita dibayar ini untuk melayani masyarakat. Baik, masuk pada nilai dasar N, nasionalisme. Nah, saya ingin tahu pendapat dari Mbak Tri Cynthia, nomor 5. Ya, Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut saya, nilai nasionalisme dalam nilai-nilai dasar PNS itu, yang pertama berarti itu kan rasa cinta kita terhadap tanah air dan juga tetap menghormati bangsa lain, Ibu. Di situ berarti kita harus bisa menghargai banyaknya keberagaman yang kita temui, ditambah lagi dengan kita nih BKKBN berada di berbagai perwakilan gitu, Ibu. Pasti bertemu dengan warga negara yang juga berbeda dari latar belakang sosial budaya, sosial ekonomi, seperti yang tadi Ibu sudah bilang juga. Jadi kemampuan kita untuk bisa tetap merangkul keberagaman dengan rasa cinta tanah air kita ini, gitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih, Tri Cynthia. Dari kawan-kawan mungkin ada yang mau menyanggah atau mau menambahkan ada sesuatu yang missing, something missing? Wah, ini gosok-gosok tangan terus ditempelkan ke muka ini harus berkali-kali nih rupanya. Oke, Wulandari Siti Aisyah. Silakan Mbak Wulandari. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Setuju dengan pendapatnya Mbak Cynthia bahwa nasionalisme itu merupakan bentuk cinta tanah air. Sedangkan tambahan saja bahwa memang nasionalisme itu selain bentuk kita cinta akan tanah air, itu bagaimana seorang ASN itu memahami dan memiliki kesadaran bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di Pancasila, baik dari sila pertama sampai sila kelima, agar kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN, yang nantinya apabila sudah tercapai semuanya akan dapat mencapai tujuan nasional, yaitu untuk berbangsa dan bernegara. Seperti itu. Terima kasih Mbak Wulandari. Nah, ini ada kesempatan bagi kalian semua. Seandainya dikaitkan dengan keseharian adik-adikku sekalian, adakah pengalaman yang bisa disampaikan? Pengalaman istilahnya, misalnya mengetahui pengalaman yang negatif, kemudian dilakukan ini sehingga menjadi positif. Apakah ada? Baik, ya. Ini kalau belum ada, ini nanti gosok-gosok sendiri ya, ditempelkan ke
mata, muka, dan otaknya sehingga langsung bisa on ya, terkonek dengan apa yang kita sampaikan. Begini adik-adikku sekalian ya, memang pada saat kita bekerja itu kadang-kadang ada yang kudis, tahu kudis? Kurang disiplin. Tidak hanya kutil ya, kurang teliti, tetapi kudis juga ada. Nah, tidak perlu kita semerta-merta menegur kawan kita, karena sebetulnya pada saat tanggal 17 Agustus, manakala nanti adik-adik sudah menjadi PNS, wajib memakai baju korpri. Dan itu merupakan salah satu bentuk nasionalisme dalam hal berpakaian. Nah, harus melakukan upacara atau apel di halaman kantor atau ditugaskan untuk ke halaman Pemda, di Pemda provinsi atau Pemda kabupaten. Dan itu ada juga karyawan yang sudah senior sebetulnya tidak melakukan itu dan tidak mengindahkan tugasnya. Nah, saya selaku PKB ya, dulu PNS, PKB baru, saya berusaha menjemput. Mari Bu, bareng saya jemput karena mumpung sejalan. Nah, dengan cara hal-hal yang sepele yang tidak dengan kata-kata tapi dengan perbuatan itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Aslinya kan sungkan kalau kita jemput gitu. Itu salah satu contoh bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme kepada orang lain dengan cara yang halus ya, dengan sopan. Sehingga suatu ketika besok ada upacara, Ibu saya jemput apa berangkat sendiri gitu kan gitu. Nah, dengan seperti itu kita memberikan informasi atau memberi influence ya, memberi pengaruh yang positif kepada teman sejawat. Itu contoh nasionalisme. Baik, kita masuk pada nilai-nilai dasar ASN etika publik. Nah, sekarang saya floor aja. Siapa yang ingin menyampaikan pengalaman tentang etika publik di tempat kerja adik-adikku sekalian? Silakan. Yang PKB Lutfiah Syahidah. Oke, manakala ada pelayanan KB pada saat memberikan konseling, kadang-kadang PKB kan juga ikut pelayanan KB ya, artinya pada saat momentum bersama-sama dengan bidan dan dokter dan perawat yang ada di puskesmas melakukan pelayanan KB, apa yang kamu lakukan menurutmu sesuai dengan etika publik? Masih mute Lutfia? Baik, mungkin Lutfiah lagi freeze. Ada yang mau menyampaikan? Yang lain? Ayo. Wulan dari Siti Aisyah. Beri kesempatan kawan yang lain dulu. Nih Kadek. Kadek. Oke, silakan nih Kadek. Baik, izin Ibu, terima kasih sebelumnya kesempatannya kepada Ibu Sondang, Pak Dede, dan Bu Farah. Di sini saya sebagai PKB, atau tepatnya calon PKB, dalam penerapan nilai etika publik ini, sebagai seorang PKB yang tentunya berhubungan dengan berbagai lintas sektor di lapangan ya Ibu. Seperti tadi Ibu sampaikan dengan bidan, dengan PKK mungkin, atau dengan aparat desa mungkin seperti itu dalam pelayanan KB. Di sini yang pertama tentu yang dijaga adalah komitmen yang kuat dalam melakukan pelayanan KB itu, karena komitmen yang tentunya nanti akan mampu mengendalikan dan juga apa istilahnya Ibu, menjalankan tugas dan juga tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut dalam melaksanakan KIE. Lalu juga pelayanan publik yang ada kan tidak hanya terpaku pada satu tempat saja, tapi juga tempat-tempat lainnya yang di mana lintas sektor tadi itu seperti bidan, tentu kita kan harus melaksanakan pelayanan di puskesmas begitu. Jadinya bagaimana kita sebagai seorang PKB menjaga komitmen mutu
komitmen pelayanan publik yang kita sepakati dengan beberapa lintas sektor yang ada di lapangan. Mungkin itu dari saya, Ibu. Sekian dan terima kasih. Baik, Kadek, itu dari sisi bermitra ya, bermitra Ya, pada benar. mitra kerjanya. Kemudian dari sisi pelayanan publik, pada publiknya, pada masyarakatnya. Silakan Mas Roli Sahrul dari Maluku yang tadi raise hand, monggo silakan Mas Roli. Ya, terima kasih Ibu Sondang dan teman-teman. Saya mungkin dari sisi kehumasan, karena saya di perwakilan di bagian humas, kami akan selalu menjalin kebersamaan dengan rekan-rekan dari media agar setiap kegiatan yang ada di kantor perwakilan ataupun program besar kita yaitu penurunan stunting dapat tersampaikan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman wartawan agar setiap kegiatan itu dapat terpublikasikan dengan baik kepada masyarakat dari pihak wartawannya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mas Roli. Saya mau kembali ke Mbak Lutfia Syahidah. Mbak Lutfia Syahidah, dari PKB terhadap calon aseptor yang akan dilayani, etika publiknya bagaimana? Saya, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu, tadi suaranya agak terputus. Pertanyaannya, Bu. Sesuai dengan kegiatan di lapangan, manakala ada pelayanan KB pada saat momentum, kegiatan momentum, Anda selaku PKB pada saat pelayanan KB, bagaimana sikap Anda dikaitkan dengan pelayanan etika publik pada saat pelayanan KB tersebut terhadap masyarakat, terhadap calon aseptor? Oke, baik. Terkait dengan kinerja kita, yang berkaitan dengan etika publik, yakni adalah cara kita berkomunikasi mungkin ya Bu ya, menyesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bagaimana kita, terutama ya Bu, ketika berbeda bahasa ataupun suku, kita harus menyesuaikan gitu, supaya apa yang kita sampaikan itu juga dipahami dan diterima baik oleh masyarakat, sehingga pelayanannya pun bisa berjalan dengan optimal dan mereka calon aseptor kita pun bisa menerimanya dengan baik gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Lucia. Adik-adikku semua, ini anggap saja kalian semua PKB ya misalnya nih. Pada saat pelayanan, pada saat momentum besar pun Pranata Humas pun akan turut serta di situ. Etika publik pada saat pelayanan KB, manakala sudah register ya, dia mendaftar, itu mendaftar pertama, layanilah yang pertama. Artinya apa? Itu etika publik. Karena apa? Kita menghargai kehadiran calon aseptor yang pertama, maka dilayani yang pertama. Kecuali pelayannya, bidang medisnya belum siap, harus menunggu terlebih dahulu. Tetapi tidak boleh bidangnya sudah ada, tetapi yang nomor belakangan didahulukan. Itu salah satu ciri khas yang istilahnya contoh mudah memahami etika publik itu seperti itu. Artinya apa? Kita memprioritaskan hal yang seharusnya lebih dulu daripada yang lain. Karena itu contoh kecil bagi etika publik. Kemudian pada saat etika publik ini, contohnya manakala untuk mengevaluasi kita selaku pelayan masyarakat atau abdi masyarakat, apa yang dilakukan? Pada saat kita memberi pelayanan, untuk mengevaluasi pelayanan kita, apa yang kita lakukan? Boleh raise hand? Oke, Wulan dari Siti Aisyah kembali, monggo. Terima kasih Bu. Mungkin apa yang kita harus lakukan mungkin hal kecil ya Bu ya, karena kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menjunjung tinggi nih standar etika kita. Mungkin dengan menerapkan senyum, salam, sapa, dan santun seperti itu. Dengan menggunakan senyum, salam, sapa, apakah sudah memberikan feedback kepada Anda? Santun dan sopan juga Ibu, senyum, salam, sapa, dan sopan dan santun. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Oke, raise hand Trisintia. Ya Ibu, ini saya mau menambahkan berkaitan dengan pengalaman saya waktu kemarin Hari Kartini, sempat juga terlibat dalam pelayanan akseptor ibu-ibu. Jadi di situ hanya untuk sesi dokumentasi, tapi karena banyaknya ibu-ibu yang sudah mengikuti pelayanan pasca di pemasangan ini,
implan, saya langsung mengadakan survei kecil-kecilan Ibu. Jadi dengan sekedar bertanya bagaimana Ibu pengalamannya, sudah berapa lama mengikuti pelayanan KB begitu. Terus bagaimana selama ini pelayanan yang diterima begitu. Terus apakah Ibu mendapatkan informasi dari penyuluh KB atau dari bidan atau dari mungkin teman-teman di tetangga atau seperti bagaimana informasi yang diterima begitu. Itu yang sudah Baik, saya coba lakukan. baik, I got it. Terima kasih Tri Cynthia. Jadi itu salah satu contoh dari Papua ya. Kemudian yang dialami oleh Mbak Tri Cynthia. Mas Fahrudin, Jaka, silakan yang raise hand. Oh, terima kasih Ibu. Tadi banyak yang dijelaskan terkait pelayanan publik di kegiatan pelayanan. Mungkin dari penyuluh KB itu sikap dan perilaku kita ya terhadap masyarakat itu harus baik sopan, dan juga terkait pakaian. Jadi pas ketika kita ada pelayanan kegiatan itu harus mempunyai pakaian yang pantas lah. Jadi nanti bisa masyarakat menilai kita sendiri. Baik, Jadi terima kasih. Gimana, iya, ada Ibu, terima tambahan? kasih. Mungkin itu saja Ibu. Oke, terima kasih Terima Mbak kasih. Lasmini. Ini untuk masalah etika publik yang terakhir, silakan Mbak Lasmini. Ini misalnya Bu, kalau untuk ruang pelayanan KB, kita bisa berkomunikasi dengan para calon akseptor mengenai mungkin keluhan-keluhan yang didapat oleh calon akseptornya dengan yang dengan KB-KB yang dia pakai sebelumnya. Kemudian kita tanya lagi apakah ini kita memakai KB yang baru atau masih tetap menggunakan yang lama. Begitu, Terima Bu. kasih. Terima kasih Mbak Lasmini. Jadi adik-adikku sekalian, semua saya kira sebetulnya sudah melakukan itu ya. Tetapi mungkin cara mengungkapkan masih agak ragu-ragu karena kita nggak tatap muka langsung. Ini contoh baik dari Mbak Tri Cynthia, bahwa untuk mendapatkan feedback positif maupun negatif dari yang kita layani adalah salah satunya membuat survei kecil-kecilan dengan cara bertanya. Kemudian memang sikap perilaku kita harus sesuai dengan norma-norma yang ada, karena tidak semua menyentuh itu boleh, di semua tempat boleh, tapi tidak semua tersenyum lebar itu boleh, karena istilahnya budaya itu tidak sama ya, tidak sama di masing-masing daerah, tidak sama. Tapi manakala kita sewajarnya tersenyum, menyapa sewajarnya, itu sangat baik. Tapi untuk mendapatkan feedback, kalau misalnya di Humas misalnya ya, itu menyediakan layanan call center, kemudian menyediakan gambar smiley bulat-bulat, stiker itu dimasukkan di kotak itu, supaya feedback pada kita bahwa apa pelayanan kita sudah puaskah mereka kita layani. Itu salah satu contoh. Nah, terima kasih ya Mbak Tri Cynthia yang sudah melakukan, meskipun hanya waktu itu ditugaskan mendokumentasikan, tetapi menyempatkan diri menanyakan apakah puas dengan kegiatan semacam itu, apa yang dirasakannya. Jadi dengan cara seperti itu, manakala kita akan mengadakan kegiatan yang lain lagi, kita bisa memperbaiki, karena jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan komitmen mutu. Artinya apa? Beririsan antara etika publik dan komitmen mutu. Manakala etika publik itu melakukan senyum, sapa, dan pelayanan yang terbaik dari kita, maka dari perspektif komitmen mutu, feedback-nya itu menjadikan kita tahu apakah mutu yang pelayanan kita kepada masyarakat, baik itu pelayanan KIE, pelayanan penyuluhan, pelayanan penggerakan masyarakat, pelayanan pembangunan keluarga di Poktan-Poktan. Nah, itu feedback-nya itu menunjukkan kualitas atau komitmen kita terhadap mutu yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi, diskusi kita sudah sampai komitmen mutu ya, dikaitkan komitmen mutu ya. Terima kasih Mbak Cynthia, terima kasih Mas Fahrudin, terima kasih Mbak Lasmini. Manakala kita sudah melakukan yang terbaik sesuai norma, standar operasional prosedur, dan kita ingin tahu kualitas kita,
kita minta feedback itu dengan cara seperti itu. Bagus sekali ini. Nah, itu tolong untuk PKB kalau membuat survei kecil-kecilan tulis. Itu menjadi tulisan Anda dan itu bisa disahkan di misalnya tulisan Anda, makalah Anda, kemudian Anda kirim ke provinsi, di sana minta istilahnya dimasukkan ke perpustakaan dan itu menjadi bagian dari angka kredit Anda. Jadi ingat, kalau sudah jadi PKB itu sangat penting sekali. Tidak hanya PKB sebetulnya, kalau membuat makalah, kemudian tulisan-tulisan, ya jabatan fungsional lainnya itu sangat diperlukan dan jangan lupa itu harus dibuatkan STMK-nya dari atasan langsung, kemudian SPMK-nya, dan kemudian ada tanda terima dari perpustakaan. Kalau tidak dipublikasikan. Kalau mau dipublikasikan, silahkan mengurus ISBN melalui ikatan penulis atau dari IPKB-nya itu bisa bersama-sama misalnya beberapa orang menulis satu buku dan itu bisa buat untuk angka kreditnya. Biasanya 2 orang. Baik, kemudian kita melangkah ke anti korupsi. Nah, ini sudah suatu hal yang sangat luar biasa. Pengalaman apa yang Anda lihat di lingkungan Anda yang itu sebetulnya jauh dari anti korupsi? Hal sepele pun boleh, silakan. Mungkin ada yang mau raise hand, yang belum raise hand tadi siapa ya? Mbak Farah kan nggak perlu. Siapa ini yang belum? Izin Bu, tadi Pak Laode kayaknya kehilangan jaringan ya teman-teman di Papua beberapa orang. Jadi ada satu yang kurang ya kayaknya ya, Mas Dede. Ya, betul. Oh ya, mungkin terdepak kali, nggak masalah, it's okay. Tapi yang penting istilahnya kita tunggu Pak Laude tolong dijapri ya Mbak Mas Dede supaya tahu kondisinya dia apakah terdepak atau gimana. Jadi kawan yang lain mungkin Mas Roli ada pengalaman membaca sesuatu hal anti korupsi di lingkungannya? Terima kasih atas kesempatannya. Paling yang penting dari saya untuk anti korupsi sih dari diri sendiri dulu. Apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan baik dan benar, tidak lari dari tugas dan tanggung jawab kita, bisa hadir di kantor dengan tepat waktu, mungkin itu masih dasar dari anti korupsi itu sendiri sih Bu. Kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mas Roli. Mbak Santi, NTT. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Anti korupsi sendiri menurut saya itu kan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya merugikan keuangan negara. Nah, korupsi ini bukan hanya soal uang juga ya. Menyia-nyiakan waktu itu juga merupakan korupsi bagi kita seorang pelayan publik. Nah, yang terjadi di sini karena saya kemarin mengangkat tentang pelaporan dalap. Nah, itu sebagai PKB yang saya fokuskan di Kota Kupang itu ada yang tidak melaporkan dalapnya dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut, itu termasuk menyia-nyiakan waktu juga dengan tidak melakukan tugasnya dengan baik seperti itu. Iya, terima kasih. Ya, korupsi itu tidak terpaut pada hanya dikaitkan dengan anggaran saja ya, yang kelihatan anggaran suatu kegiatan, tetapi juga hal-hal misalnya waktu, misalnya dia mengabaikan waktu, menyia-nyiakan waktu itu merupakan salah satu korupsi waktu yang kelihatannya tidak terhitung, tapi padahal kalau pertanggungjawaban kita, tugas kita itu tidak hanya di dunia loh. Kita itu pertanggungjawaban lebih banyak lagi setelah kita nanti di alam yang lainnya lagi. Jadi kita pertanggungjawabkan manakala kita ternyata ambil waktu misalnya ya ngabsen jam 8 ngabsen, terus berikutnya belanja di pasar. Karena PKB kan bisa naik motor kemana dulu, dari Posyandu kemana dulu, mampir dulu ngobrol sama kawannya, ngopi-ngopi, baru dia ngabsen pakai online. Artinya apa? Dia agak terlalu banyak melakukan, meskipun sedikit kita menyanyiakan waktu atau mengambil waktu, itu artinya kita sudah korupsi waktu. Karena waktu pada saat kita bekerja itu
jiwa raga kita abdikan kepada tupoksi kita. Artinya apa? Memang betul-betul kita itu harus bekerja, jangan sampai gabut, makan gaji buta. Ya, kalau gabutnya anak sekarang kan, nggak ngapain ya, itu beda arti ya. Jangan makan gaji buta. Baik adik-adikku sekalian, kita kembali ke masalah tugas individu. Sebetulnya saya pun ingin seandainya tatap muka tuh pengen presentasi lah kalian itu. Tetapi saya lihat kemarin tuh tugas individu sudah dibuat dengan baik dan memang ya itu tadi kita nggak boleh menyalahkan gajah ya, tak ada gading yang tak retak. Artinya apa? Kita tidak boleh kutil, kurang teliti. Misalnya tugas dari tugas individu adalah membuat makalah tulisan tentang intisari dari agenda 2 yang berisi nilai-nilai dasar PNS atau aneka. Istilahnya manakala jumlah katanya 120, 1250 sampai 1500, coba perhatikan. Manakala ada yang lebih sedikit, saya masih bisa toleransi, tapi itu istilahnya sudah di luar ketentuan. Kemudian jenis huruf Arial, hal yang sepele seperti ini kenapa saya ingatkan, Bu Sondang tuh rewel banget sih. Emang kalau Kalibri kenapa? Saya suka Comic Sans tulisannya. Nah, itu artinya apa? Peraturan itu harus diikuti karena itu aturan. Misalnya kita harus minum obat sehari 3 kali, kemudian kita makan 7 kali. Lah, memang kita mungkin sembuh, tapi 2 tahun kemudian kita gagal ginjal gitu ya. Nah, kemudian format penulisan ya pendahuluan, pembahasan, penutup itu ya harus dicek latar belakangnya apa. Nah, kalau menulis suatu makalah itu tentukan dulu isu permasalahannya. Permasalahan yang ada di lingkungan Anda. Permasalahan itu kan banyak, please. Kemudian cari yang paling utama, misalnya di Mbak Shanti ini masalah dalap ya. Laporan bulanan. Nah, itu yang ada yang tidak mengerjakan. Nah, satu hal saja yang prioritas, cara bagaimana menentukan prioritas itu bisa pakai USG, bisa menggunakan cara FGD, focus group discussion, atau kita hanya berkonsultasi dengan atasan, atau berkonsultasi dengan pengampu, atau dengan mentor, atau dengan kawan-kawan sejawatnya didiskusikan, jadi ditentukanlah prioritas permasalahan itu. Nah, dari prioritas permasalahan itu jelas, oh masalahnya dalap tidak dikerjakan dengan baik. Itu dari contoh yang dari Mbak Shanti tadi ya. Kemudian pembahasannya bisa ditelaah. Bagaimana cara analisisnya? Bisa pakai analisis SWOT, bisa menggunakan analisis kuantitatif lainnya, kemudian bisa menggunakan analisis kualitatif. Karena ini sifatnya masih tugas individu dan ini sifatnya kualitatif, boleh langsung kualitatif karena jumlah katanya pun hanya terbatas. Kemudian silakan telaah atau analisis berdasarkan aneka itu sendiri. Kalau sudah tahu permasalahannya, satu permasalahan itu pasti bisa dikaitkan dengan aneka. Artinya apa? Karena di dalam aneka sendiri, akuntabilitas itu indikatornya adalah transparansi, integritas, kejujuran. Kemudian kalau nasionalisme juga ada istilahnya harus menghargai orang lain, kerjasama. Artinya apa? Kalau kamu bekerja sama harus transparan kan? Artinya apa? Indikator antara akuntabel, kemudian indikator sama nasionalis, nah itu ada terkaitannya. Kemudian dengan etika publik, dia harus sopan santun. Kalau dia bekerja sama tapi tidak sopan, tidak santun ya tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian manakala permasalahan itu dikaitkan dengan komitmen mutu, apakah dengan cara tidak membuat dalap secara kontinu, maka dia akan menjadi suatu pekerjaan efektif dan efisien.
Apakah dia bisa mengukur mutunya? Tidak bisa. Kemudian kalau dikaitkan dengan anti korupsi, lah dia tugasnya adalah membuat laporan, pencatatan dan laporan tiap bulan. Kemudian dia dengan senangnya, seenaknya aja tidak mau membuat laporan. Dia mungkin dari megang 3 desa mungkin dia hanya mengerjakan 1 atau bahkan alah nggak dikerjakan pun nggak apa-apa. Saya samakan aja dengan bulan yang lalu gitu. Misalnya seperti itu ya. Itu menyepelekan, artinya apa? Artinya antara akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi saling berkaitan, mempunyai keterkaitan. Manakala orang sudah mengabaikan kejujuran, dia di 5 poin ini tidak akan dapat. Dan yakinlah, outputnya tidak akan bagus, manakala pada saat itu mungkin tidak ketahuan, tapi mau sampai kapan dia akan berbuat seperti itu? Ada yang mau komentar dari penjelasan saya ini? Boleh raise hand? Siapa Mas Dedek nih yang raise hand, Mas Dedek? Belum, Bu. Ayo, Belum. Ayo, mental. masa harus minum dulu? Oke. Salam penyuluh KB. Sehat, semangat, luar biasa. Mana suaranya ini? Suaranya hilang ini. Kumaha Mas Dedek yang lulus latsar ini. Saya yang lulus nih. Oke, Aduh. buka open mic semuanya, open mic, open mic. Open mic. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Masih. Nah, mantep. Gitulah, kompak, jangan kayak yel-yelmu tadi. Waduh, itu kurang sarapan itu, kurang gizi. Masih anemia itu kalau masih lemes-lemes itu. Baik, adik-adikku sekalian, kemudian kita dari tugas individu apa yang dirasakan, apa yang bisa di makna apa, kebermaknaan apa yang Anda dapatkan dari tugas individu itu. Baik tugas di permasalahan di itu maupun dalam pelaksanaan penyelesaian tugasnya. Ayo, boleh raise hand? Oke, Wulandari Siti Aisyah kembali. Silakan Mbak Siti. Wulandari Aisyah. Terima kasih Ibu. Mungkin selama dengan adanya penugasan pembuatan makalah ini, kebermaknaan yang bisa Ulan ambil itu bahwa seperti yang setelah Ibu senang sebutkan bahwa nilai aneka itu tidak bisa berdiri sendiri dan harus saling berkaitan. Jika salah satunya tidak bisa diterapkan, maka kita tidak bisa menerapkan tugas dan fungsi kita yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa yang seperti yang kita tahu ASN juga sebagai contoh dari masyarakat. Kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut agar bila mencontohkan kepada masyarakat, masyarakat pun akan ikut serta dalam mencapai tujuan kita, yaitu tujuan berbangsa dan bernegara seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Wulandari. Nah, adik-adikku yang aktif lah kalian nih. Nah, mungkin Mbak Wulandari tadi sarapan empek-empek ya dan otak-otak jadi agak lancar tuh otaknya. Bukan yang lain nggak lancar ya, mungkin belum sempat reaksi, tombol reaction itu di mana tempatnya, itu mungkin belum tahu. Jadi gitu ya adik-adikku ya, kalau memang kita diberikan tugas, gitu yang satu kita pahami dulu tugas itu, kemudian apa sih yang diminta kita buat, dan kemudian kita harus tahu bahwa di dalam kesempatan sinkronus pertama kan hari apa itu? Hari Kamis ya? Ada hari Jumat, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Sebelum hari Senin itu di-upload. Senin pun masih bisa berkonsultasi. Konsultasilah, nggak usahlah gengsi pada kalian. Meskipun saya perempuan sebagai pengampu, meskipun kamu laki-laki, tapi alhamdulillah Mas Farudin dan Mas Laode, ya, Mas Roli itu harus saya WA dulu ya. Mungkin malu atau gimana, jangan malu, karena malu bertanya sesat di jalan. Artinya apa? Kalau memang di situ ada penutupnya harus ada
kesimpulan, dan kesimpulannya apa, kebermanaannya apa, sampaikan. Kalau perlu memang harus ada saran atau rekomendasi, silahkan boleh. Itu suatu hal yang sangat luar biasa karena itu akan menjadi masukan dari atasan Anda, gitu ya. Dan nanti pada saat ini kan istilahnya latihan ya di agenda-agenda ini, nanti pada saat di akhir sesi ada tugas rancangan menulis lagi. Tahapan-tahapan ini sebetulnya harus diingat-ingat, dicatat bahwa Anda itu tugasnya betul-betul dipelajari dulu. Kemudian gunakan waktu yang singkat itu untuk berkonsultasi, manakala ada tulisan itu bisa disampaikan kepada coach-nya atau mentornya. Mentor dulu baru coach. Karena mentor yang atasan kita langsung kan nanti. Nah, itu Bu, kalau saya menulis seperti ini bagaimana? Nah, setelah oke itu. Nah, itu ditanyakan ke coach-nya secara substansial, secara apa namanya, teknis penulisannya apakah sudah pas penulisannya, itu ditanyakan ke coach-nya. Kemudian disesuaikan dengan tupoksi, misalnya PKB menulis apa. Kemudian selain kita harus fokus pada permasalahan utama, kita juga harus hal yang lain yang kira-kira manakala saya menulis ini, nanti dikaitkan dengan ini dan rekomendasinya ini, kira-kira bisa enggak? Kan kita sebetulnya bisa membuat flowchart ya, istilahnya kalau permasalahannya ini, karena ini, permasalahan ini butuh ini menjadi ini. Kira-kira nanti solusinya bagaimana? Kemudian saran rekomendasinya bagaimana? Udah ketahuan. Tapi kalau kita terus buatlah apa namanya tulisan tentang apa namanya tentang intisari dari agenda 2 dengan ketentuan bla 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 bla. Nah, tidak dikaitkan dengan isu permasalahan yang ada dengan tupoksi Anda, itu akan kesulitan. Kenapa? Akan secara umum. Dan akan seperti lecturer ya, akan seperti pembelajaran suatu materi teori di suatu sekolah atau perguruan tinggi. Begitu adik-adikku sekalian. Nah, kita menginjak pada tugas kelompok. Terima kasih, 2 kelompok ini sangat luar biasa. Bahkan saking asiknya berdiskusi, itu kelompok 1 sampai 45 menit. Ya, diupload ke YouTube. Nah, sampai 45, padahal ketentuannya maksimal 30 menit. Tapi saya tetap apresiasi karena salut, karena di dalam tugas kelompok itu kita harus tahu, silakan menganalisis dan mendiskusikan studi kasus dari potongan berita. Potongan berita yang mana? Kelompok 1 itu di tag langsung set dari sini meskipun dia tidak istilahnya tidak mengedit dengan cara editing video yang lebih advance lagi, tetapi dia mari kita buka screen. Nah, itu nggak apa-apa. Kan apa namanya istilahnya share screen, kemudian ini loh anunya potongan beritanya gitu. Dan misalnya tidak sempat memberikan potongan beritanya, di akhir sesi tulis diskusi ini didasarkan pada berita. Jadi ada referensinya gitu. Ya. Artinya apa? Menghormati referensi. Manakala menulis pun harus ada referensi, harus ada daftar pustakanya, artinya itu. Kemudian ketentuan-ketentuan yang lain, jangan takut bahwa boleh nggak moderator itu menyampaikan turut berdiskusi. Nah, kita tahu bahwa kerja kelompok itu tidak, satu orang itu tidak bisa melakukan hal keseluruhan. Misalnya Mas Dede itu maunya semua diambil, jadi mau jadi PIC, mau jadi host, mau jadi pendamping, mau jadi pengajar juga, mau jadi yang melayani bawain teh, kemudian menyiapkan makan siang. Nah, itu nggak bisa. Karena dalam satu kelompok, dalam bekerja sama satu kelompok, misalnya dia tugas seperti di kelompok 2 ya, 4 orang itu tugas. Ini membuat background, ini membuat skenario, dan ini membuat editornya siapa ditulis. Artinya apa? Seseorang itu akan mengerjakan profesinya,
salah satu profesinya. Jadi kalau memang PKB ya PKB yang dikerjakan secara profesional. Kemudian misalnya dia humas, sebagai humas lah dia profesionalnya. Dia akan mempunyai, jangan takut tidak akan dinilai kalau nggak ngomong ya, kalau nggak berbicara. Padahal kalau moderator itu tugasnya di akhir adalah menyampaikan kesimpulannya, bukan berarti tidak bicara. Jadi jangan takut itu. Dan istilahnya terima kasih karena sudah ada yang memoderatori. Akhirnya video itu saya lihat, saya tonton, terarah, pembicaraannya sudah terarah. Terus kemudian mungkin di kelompok lain tidak disuruh membuat laporannya. Karena saya melihat laporannya, melihat skenarionya, saya paham, oh sudah diatur. Contoh kelompok 2 nih ya. Skenario ditulis, ini menanyakan ini kepada ini menanyakan ini kepada ini, dan dijawab oleh ini. Artinya apa? Sudah tahu waktunya berapa lama yang mau dipakai. Dan di kelompok 2 kan maksimal 30 menit, dia 22, sekian. Artinya apa? Dengan waktu yang terbatas dia bisa menyampaikan seluruh dari aneka itu sendiri dikaitkan dengan percepatan penurunan stunting dari cuplikan berita ini. Ya lucu juga sih, eye catching juga, distinct. Meskipun penulisan disnya yang di atas S-nya 1, yang di bawah S-nya 2 gitu. apa tipu. Nah, itu satu hal yang sangat luar biasa, istilahnya kreativitas dari kawan-kawan udah bagus. Di kelompok 1 pun bagus sekali. Artinya apa? Editing videonya bagus. Terima kasih yang sudah mengedit di kelompok 1 dan kelompok 2. Cantik, bisa istilahnya bisa menggabungkan antara lagu dan sebagainya sehingga menjadi menarik. Dan manakala di share di IG itu memang sebetulnya bisa dipecah jadi 2 dan bisa layoutnya di setel sehingga meskipun layarnya lebar di YouTube, bisa juga mungkin agak kecil ya, kalau di IG kan berdiri ya, potret ya, kemudian jadi agak kecil sedikit, tidak apa-apa sebetulnya. Tapi ada yang ada yang cerdas juga, artinya dia tidak dibunyikan tetapi diganti lagu, dipercepat. Dan itu satu hal yang kayaknya kalau zaman dahulu tuh iklan film. Kalau kita nonton film, di awal sebelum mulai ada iklan film, oh akan ada muncul ini, tapi linknya di YouTube. Nah, itu terima kasih sudah istilahnya sudah paham, mengerti kalau memang tidak bisa di IG pada saat itu, artinya bisa tugas itu bisa saya akses di YouTube-nya. Terima kasih ya. Itu YouTube-nya Mbak siapa kemarin tuh? YouTube-nya Mbak siapa, lupa saya. Ibu. Cynthia ya? Ibu. Iya, tak subscribe loh. Terima kasih, Bu. Terus feedback itu kadang-kadang memberi feedback baik, itu tuh sama-sama enaknya. Memberi feedback baik, itu yang diberi feedback senang, yang memberi feedback senang. Tapi kalau memberi feedback negatif, padahal itu nyata, kenyataannya nyata, itu kadang-kadang yang di feedback kurang suka. Emang yang memberi feedback juga nggak deg-degan. Deg-degan juga, karena apa? Karena kadang-kadang penerimaan yang diberi feedback jadi nggak enak sama saya. Kan di Indonesia ada istilah kurang enak, tidak enak dengan ini. Oh kamu tuh bau badan, pakailah kamu Rexona misalnya gitu ya. Pakailah kamu air tawas misalnya gitu. Itu memberikan feedback ke orang lain yang tidak enak itu kadang-kadang juga nggak enak, sama-sama nggak enaknya. Nah, kalau memberi feedback positif, memberi negatif itu artinya yang nggak enak itu anggap saja sebagai obat dan itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi di depan. Dari tugas kelompok, ini apakah ada yang mau menyampaikan unek-uneknya? Silakan. Baik, kayaknya ini semuanya adalah ahimsa ya. Tahu ahimsa? Ahimsa itu gerakan tutup mulut ya. Dijawab kebatinan ya. Jangan begitu, besok lagi ya. Jadi PNS kok harus selalu ceria, harus selalu sikap, tanggap, dan jangan malu. Nggak ada lah istilah dalam lingkup pembelajaran tuh salah benar tuh biasa.
salah itu nanti diluruskan, namanya masih pada forum pembelajaran. Tapi kalau sudah implementasi, jangan salah-salah, jangan sering-sering salah, kan nggak enak. Nanti kita komitmen mutu bagaimana kalau kita kerja salah mulu, gitu ya. Itu baik kawan-kawan. Nah, kawan-kawan semua, sepertinya nanti manakala ada tugas-tugas lagi yang lebih luar biasa, tolong diperhatikan. Saya mau share screen lagi, maka kita akan membahas hal-hal lain yang istilahnya harus kita bahas ya. Oh, kita harus klik dulu ini. Nah, lesson learn udah kita dapatkan ya. Artinya apa? Manakala kita mengetahui suatu permasalahan, jadi kita harus diam dulu, kalau nilai-nilai dasar PNS, diam dulu kita renungi, secara akuntabilitas apakah itu ada permasalahan, manakala ada permasalahan seperti itu, apa yang terjadi, dan kita bisa mengatasinya, dengan juga dengan nilai-nilai dasar lainnya. Nah ini ya, sudah kita bahas bersama, kita sudah membahas tugas individu dan kelompok. Nah ini, strategi penerapan nilai-nilai dasar PNS atau aneka. Akuntabilitas. Jadi, untuk penerapan akuntabilitas itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah hindari konflik kepentingan. Oh, saya bekerja hanya untuk ingin naik pangkat. No way. Bekerja tupoksi kita itu tidak hanya untuk naik pangkat, kemudian tidak hanya untuk prestasi bekerja diberikan penghargaan, tetapi pada intinya adalah kita melayani masyarakat. Manakala masyarakat sudah terlayani dengan baik, otomatis uang yang kita terima, gaji yang kita terima, tunjangan yang kita terima itu akan menjadi berkah ya, sesuai dengan pelaksanaan tugas kita. Kemudian hindari politik praktis, karena PNS tidak bisa politik praktis ya. Kita adalah orang yang netral. Jangan dilihat zaman dahulu, sekarang ini ya. Kalau zaman dulu kan memang ada. Jadi era zaman dulu PNS harus ini kan itu ya. Sekarang enggak, ini PNS harus bebas ya milihnya. Jadi tidak ada politik praktis, malah kalau ketahuan tolong dilaporkan. Keadilan dalam pelayanan. Nah ini ya, keadilan dalam pelayanan itu juga masuk etika publik, juga masuk komitmen mutu. Artinya apa keadilan dalam pelayanan ini? Nah, kalau kita tidak adil melakukan pelayanan, artinya kita tidak bisa bertanggung jawab atas tupoksi kita. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa menempatkan diri kita. Nah, itu akan menimbulkan konflik di masyarakat. Waduh, Mbak siapa ini, Mbak Lasmi ini jadi PKB, ternyata yang didulukan, yang diantar ke puskesmas, siapa namanya, tetangga saya padahal sudah duluan, dan saya sudah istilahnya sekarang mumpung menstruasi hari ketiga, saya mau pasang IUD kok nggak dianterin, yang dianterin tetangga saya dulu. Nah, gitu ya. Artinya apa? Pertanggungjawaban itu sesuai apa yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita juga bisa mempertanggungjawabkan kualitas pelayanan kita kepada orang lain. Nasionalisme. Sebelum ke nasionalisme, dari keempat strategi penerapan akuntabilitas, ada yang mau menambahkan? Oke, lanjut ya. Nasionalisme. Nah, ini dalam penerapannya terdapat keragaman sejarah budaya dan sosial ekonomi. Sudah kita bahas ya. Manakala di daerah, ya sudahlah. Dulu pada saat saya menjadi penyuluh KB tahun 2003 akhir sampai tahun 1993 akhir sampai tahun 2003, saya mendapatkan wilayah pertama kali menjadi PKB 2 wilayah yang ada 5 pondok pesantren. Nah, jadi di situ saya juga harus menyesuaikan, terdapat keragaman sejarah budaya, sosial, ekonomi, agama. Manakala saya melakukan penyuluhan pun harus disesuaikan dengan pertemuan mereka di sore hari. Jadi saya bekerja sore sampai isya. Alhamdulillah rumah saya hanya 6 kilo dari tempat itu. Jadi masih bisalah saya naik sepeda motor warna biru, waktu itu plat merah. Nah, itu bisa. Nilai perjuangan dan keteladanan sebagai inspirasi. Artinya apa? Saya menggunakan alat kontrasepsi IUD untuk saya testimonikan kepada calon aseptor saya, sehingga mereka pun jadi paham
jadi mulai mengerti apa itu IUD, karena di 2 daerah wilayah binaan saya itu adalah ada 5 pondok pesantren, maka saya menggandeng ibu nyainya, bu nyainya mau pakai KB, begitu bu nyainya pakai IUD, jamaahnya pakai IUD semua, gitu ya. Itu contoh nilai perjuangan dan keteladanan. Nilai gotong royong dan kebersamaan sebagai modal sosial pembangunan. Artinya apa? Nah, itulah istilahnya bekerja itu harus bergotong royong, nasionalisme harus tumbuh. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Wahrudin, bahwa kita itu pada saat pelayanan KB sebagai PKB kita harus juga merangkul mitra kerja sehingga kita bergotong royong, tujuannya adalah pelayanan KB akseptornya meningkat, gitu kan. Artinya kalau jumlah PUS meningkat, PUS per PA itu artinya apa? PA per PA peserta KB aktif per PUS kali 100% artinya apa itu? Namanya apa? Prevalensi. Current user-nya berapa gitu ya, prevalensinya berapa. Jadi peserta KB aktif dibagi PUS dikalikan 100% namanya prevalensi, prevalensinya naik. Tadinya cuma 56% di desa ini. Oh, setelah bekerja selama 3 bulan ternyata hasilnya naik menjadi 60%. Artinya ada kenaikan yang luar biasa. MKJP terhadap non-MKJP bisa dianalisis. Dan itu bisa menjadikan tulisan, menjadikan makalah untuk adik-adikku semua. Nah, itu kalau tidak bekerja sama dengan mitra kerja tidak bisa. Kemudian etika publik, memahami dan menerapkan kode etik dan perilaku pejabat publik. Jadi kita perilaku disorot. Terus terang maaf nih ya, hanya gara-gara oknum segelintir-gelintirnya, istilahnya PNS itu bolosan. Tahu bolosan? Mangkir. Ya kan? Nggak mau disiplin, nggak kerja gitu. Kemudian PNS itu apa ya? Tidak disiplin. Kemudian PNS itu enak ya, jadi PNS itu nilainya jadi jelek-jelek lah. Image kita, citra kita jadi jelek karena istilahnya ada oknum yang mencemarkan nama baik kita. Jadi kita tunjukkan bahwa kita itu orang yang disiplin, yang bekerja betul-betul bekerja, dan kita tunjukkan bahwa jadi PNS itu, bayangkan kalau bagian keuangan perencanaan pun sampai malam dia pantatnya lengket di kursi. Kemudian kalau Widya Iswara waktunya ngoreksi tugas, ya meskipun jam 1 dini hari ya masih lengket di kursi. Gitu ya. Artinya kita tunjukkan kalau kita memang menerapkan kode etik dan perilaku pejabat publik sehingga kita itu menjadi panutan. Dan sekarang PNS itu diburu oleh anak muda. Karena kata nenek saya, PNS itu dicokot alot, digigit tuh lihat. Artinya apa? Kondisi apapun dia akan survive dalam hidupnya, dan pada saat pandemi seperti ini kita tetap digaji asalkan kita tetap bekerja dengan baik. Komitmen mutu yaitu strategi penerapannya orientasi efisiensi, kebaruan dan kualitas, artinya apa? Inovasi dan kreativitas. Nah, ya kan? Kalau dulu terus terang saya pribadi menjadi PKB karena saya kemudian setelah 2 tahun berturut-turut ada di wilayah yang 5 yang daerah tertinggal, kemudian mempunyai 5 pondok pesantren, saya dipindah ke perkotaan. Dipindah ke perkotaan, saya adalah kenal ada perkumpulan pedagang emas ya, dan kemudian sama perkumpulan dealer motor dan mobil. Waktu itu masih ada motor-motor Cina baru masuk, kemudian Honda masih ini. Nah, ini ada perkumpulannya, dan di situ kata saya menjadi PKB di situ, saya ngobrol sama kawan saya, kamu ada nggak kaos-kaos untuk disumbangkan ke PKK yang sedang melakukan pendataan keluarga, kasihan mereka itu. Kemudian ke pedagang emas dikasih uang, kemudian ke asosiasi pedagang pecah belah. Jadi diberikan barang pecah belah yang di gudang itu, misalnya gelas tuh 6, dia pecah, ada pecah 4, jadi ada 2 yang bagus kan, tidak bisa dijual. Itu diberikan pada saya. Jadi bagi kader yang sudah mendata dan menyetorkan duluan, dia silahkan mengambil, terserah dia mau ambil mangkok, mau ambil, itu sudah kita bungkus yang rapi. Nah, itu salah satu contoh kita
orientasi kebaruan. Artinya apa? Kita mempunyai inovasi, kreativitas dan inovasi. Kalau kita nggak baik-baik dengan kawan-kawan kita, maaf waktu itu orang Cina dan orang Jawa di Jawa Timur itu masih agak gimana ya, kurang bagus waktu itu tahun 90-an tuh kurang bagus artinya. Tapi kebetulan saya itu berkawan dengan mereka semua sehingga kegiatan PKK itu disupport oleh kawan-kawan kita, bisa mendapatkan kaos, bisa mendapatkan untuk jadi door prize-nya. Itulah kontribusi masyarakat kepada program kita. Tapi harus ada yang inisiatif gitu. Pencapaian misi instansi untuk peningkatan daya saing. Artinya apa? Kalau kita mau meningkatkan kualitas dan mutu sehingga kita ini tidak dipandang sebelah mata, dihina-hinakan ya. Kemudian anti korupsi ya. Strategi penerapannya memahami dan menghindari perilaku korupsi. Minimal jangan korupsi waktu. Ya udahlah, ini sudah selesai, udah kita tutup. Kecuali ya, misalnya suatu pembelajaran diawali lebih awal, kemudian diakhiri, tidak ada sama sekali pertanyaan untuk menyingkat waktu, untuk mengerjakan tugas, boleh kita mengakhiri, contohnya seperti itu. Ada asumsi-asumsi tertentu sehingga betul-betul itu bukan merupakan korupsi, tetapi untuk efisiensi. Mengerti resiko perilaku korupsi bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Aduh, kasihan sekali. Kalau kita sampai korupsi, sampai suatu anggaran, kita suapkan uang panas itu ke anak istri kita. Anak kita yang masih polos itu, dimbun-bunannya ini sudah, aduh ya, sudah mulai menghitam otaknya. Jadi, tidak akan menjadi barokah, mungkin akan suatu ketika menjadi penyakit, dan menjadi anak tidak menjadi anak yang baik pula, karena apa yang kita berikan kepada anak kita adalah hal-hal yang tidak baik. Baik, kita tahu bahwa itu tadi strategi dari bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Nah, ini ada nilai-nilai dasar dalam aneka. Kita kembali lagi indikator-indikatornya apa sih, gitu ya. Nih, akuntabilitas, kepemimpinan. Jadi kalian tuh harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau PKB itu tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi dia juga manajer, juga leader di lapangan. Dia bisa menentukan, kalau begitu besok kita melakukan ini tanggal sekian, sekian, sekian. Bisa negosiasi dengan kepala desa, dengan PKK gitu ya, berdiskusi dengan mereka sehingga menentukan suatu kegiatan. Transparansi. Nah, harus transparan dan terbuka. Integritas, satu kata satu perbuatan, bertanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Jadi kalau suatu hal masih belum jelas, jangan masukkan hati dan jangan reaktif. Kemudian nasionalisme. Nah, nasionalisme itu berkaitan dengan religi ya, norma agama, norma budaya, kemudian kerjasama, saling menghormati, konsultasi, kemudian musyawarah, adil, menghargai orang lain, diskusi. Ya, kita menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila itulah. Itu berarti nasionalisme. Kalau sudah hafal, tinggal menerapkan. Tidak boleh hafal saja. Kemudian etika publik. Nilai dasar ASN, kode etik ASN, sopan, santun, ramah, peduli, tekun, taat, aturan, jujur, manakala itu rahasia negara, tolong tidak dibuka di tempat umum, manakala itu harus disampaikan kepada umum, harus ada keterbukaan. Karena kemarin pun ada webinar tentang informasi publik, keterbukaan informasi publik di era pandemi COVID-19. Kemudian komitmen mutu itu apakah efektif pekerjaan kita? Kita harus efektif, efisien, kreatif, inovatif, mutu. Kalau sementara kita bisa kreatif dalam misalnya kalau di kehumasan, dia bisa kreatif dalam menyampaikan informasi kegiatan, misalnya ada misalnya kegiatan 1000 pelayanan asetor, pelayanan KB 1.000.000 asetor. Nah, itu dikemas dengan baik, ada kreativitas bagaimana eksposnya, inovasi, membuat flyer, membuat videotron kalau ada anggarannya. Nah, itu sangat membantu ya. Itu berarti kualitasnya menjadi lebih bagus lagi. Karena masyarakat semakin peduli, meningkatkan jumlah CU,
current usernya, sehingga prevalensinya meningkat dengan harapan prevalensi meningkat, DO menurun, kemudian TFR pada saat ada survei, TFR-nya jadi turun. Tidak. Sekarang berapa TFR? Ada yang tahu TFR? Total fertility rate menurut SDKI tahun 2017. Ada yang tahu? Ayo. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Boleh langsung open mic. Berapa? Trisintia berapa? TFR menurut SDKI. Survei demografi. 2,4 Ibu. Mbak Kadek ini yang bicara. Iya Ibu, mohon izin. Oh iya, oke, terima kasih Mbak Kadek ya. Kawan-kawanku harus melek data ya. SDKI itu berapa? Tidak hanya PKB-nya yang harus paham. Dari humas, pranata komputer, misalnya nanti masyarakat bertanya tentang KB, urusan BKKBN, dia tidak akan mau tahu kamu itu pranata komputer atau humas atau apa. Yang penting saya tanya tentang KB ke orang BKKBN. Jadi harus tahu ya dasar-dasar informasi yang ada di terkait dengan BKKBN. Anti korupsi harus jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Itulah ya, artinya apa? Betul-betul kita ini sebetulnya nilai-nilai dasar itu tidak jauh-jauh dengan norma agama. Betul? Tidak jauh-jauh dengan Pancasila. Tidak jauh-jauh dengan cara orang tua kita mendidik kita menjadi sampai dengan saat ini kita menjadi pribadi yang baik, jujur, peduli dengan orang lain. Setuju? Baik, adik-adikku sekalian, setelah kita tahu indikator dari nilai-nilai dasar PNS aneka, maka inilah matrik aplikasi nilai dasar, aktualisasi, nilai dan teknik internalisasi. Nah, ini ya. Nilai dasar akuntabilitas, aktualisasi nilainya bertanggung jawab, transparan, dan lain sebagainya. Teknik internalisasinya, ketelitian, kehati-hatian, memanfaatkan media sosial, papan pengumuman, dan lain-lain. Artinya apa? Ternyata kita tuh kan nggak boleh kutil ya. Kurang teliti kan nggak boleh. Nah, harus hati-hati kalau diberi tugas diamati, direnungkan dulu, baru kita kerjakan, kita kumpulkan data-data, kita kerjakan. Nasionalisme, aktualisasi nilainya sebagai yang melayani masyarakat. Jadi bukan minta dilayani. Aku kan pejabat, kamu harus hormat sama aku. Aduh, kasihan bener kalau orang seperti ini. Sudahlah, pada saatnya manakala kita bekerja dengan baik, orang tuh nggak usah kita minta untuk menghormati kita, orang pun menghormati kita manakala kita menghormati orang lain. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak melakukan tindakan diskriminatif. Nah, itu harus karena dia saudara saya dulukan, nggak boleh. Etika publik, menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menerapkan 5S, sapa, senyum, salam, santun, sopan, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengetahui apakah masyarakat itu sudah puas, maka kita harus tahu komitmen mutu kita. Aktualisasi nilainya, kita harus kreatif, inovatif, tepat waktu, kemudian teknik internalisasinya berpikir kreatif, tidak hanya begitu-begitu saja, udahlah tahun lalu begini, sekarang begini aja. Nah, padahal situasinya sudah berbeda. Kalau 2 tahun yang lalu, latsar ya tatap muka, setahun yang lalu tatap muka. Karena situasi pandemi ya akhirnya kita ada online seperti ini. Tidak menunda pekerjaan. Dan ini biasanya tidak menunda pekerjaan itu kadang-kadang alasan, menjadi alasan, aduh anak saya masih kecil, aku harus menyusui, aduh nggak bisa, aku besok aja. Jangan seperti itu ya, tolong dikerjakan tepat waktunya. Begitu selesai, silahkan beri pekerjaan, silahkan mengisi administrasinya, pelaporannya, dan sebagainya. Setiap hari pun kita harus mengisi CVK, atau kalau PKB itu e-visum. Anti korupsi, menolak gratifikasi berupa apapun. Kalau oleh-oleh gimana Bu Sondang? Oleh-oleh itu, buah tangan itu adalah budaya dari orang Indonesia. Manakala kawan saya atau kalian datang ke Jakarta, biasa saja saya memberikan oleh-oleh, asalkan nilainya tidak lebih dari 1 juta.
Kalau 1 juta harus dilaporkan, harus nanti dipertimbangkan oleh KPK, mana yang dikembalikan, mana yang akan diambil. Selalu jujur. Dan teknik internalisasinya adalah menjaga integritas diri yang kuat dan lain-lain. Oke, baik kawan-kawanku semua, dari matrik aplikasi ini, kita sudah mulai paham secara keseluruhan. Nah, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan dari kawan-kawan tentang aneka yang berkaitan dengan kawan-kawan, boleh berkaitan dengan lingkup kecil di bidang Anda atau di BKKBN Provinsi. Silakan. Raise hand boleh? Sebelum kita mengakhiri. Ya, siapa? Cynthia. Cynthia, silakan Cynthia. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi berdasarkan pembelajaran kita terhadap penerapan aneka dalam materi agenda 2 ini, ternyata selama ini tuh banyak kontribusi yang kita bisa lakukan, walaupun sekarang kita semua masih CPNS ya Bu, yang bisa kita mulai lakukan dalam kegiatan kita dalam lingkup jabatan kita masing-masing gitu. Walaupun mungkin awalnya kita mikir, waduh aneka ini seperti apa gitu, berat banget kayaknya nilai-nilai PNS, padahal itu semua yang tadi Ibu sudah bilang juga, ini tuh sama aja kayak ajaran orang tua kita yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya gitu. Jadi untuk menjadi PNS yang baik, tidak yang muluk-muluk yang kayaknya jauh banget dari pikiran mau seperti apa gitu, tapi dengan mencoba melakukan nilai yang sesuai dengan aneka itu sebenarnya yang bisa kita groundedkan itu menjadi kegiatan sehari-hari kita sudah ya mudah-mudahan ya insya Allah kita semua bisa menjadi PNS yang beraneka. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Oke kawan-kawan, jadi begitu ya. Istilahnya artinya sebetulnya sudah kita lakukan, tetapi kita tidak paham, kita sudah melakukan aneka. Sudah, kalau memang iya. Tapi kalau manakala kita belum, ya kita perbaiki. Karena manusia dimanapun punya 2 potensi, positif dan negatif. Dan sunatullahnya manusia adalah akan membaik. Dan manakala keimanannya semakin tebal, dan dia semakin aware ya, sadar dirinya siapa, sadar dia berada di mana, dan dengan siapa, di lingkungan mana, jadi kita bisa memperbaiki diri. Mungkin ada tambahan dari kawan lain selain dari Mbak Tri, Cynthia? Ayolah, kalian ini gimana sih? Kalian itu saya nilai loh kepemimpinannya, bergarsanya. Ini Mas Dede habis ini nagih saya ini, nilai perilaku kalian nih. Kalau kita baca materi kan kadang suka ada penasaran bener nggak nih gitu, atau bayangkan dengan kejadian di lapangan. Silakan, kira-kira kalau ketika kalian baca materi kemudian di sana ada rasa penasaran, compare dengan kenyataan, itu ada nggak kira-kira ingin disampaikan? Silakan. Nah tuh, Mas Dede sudah memancing. Siapakah? Tuh. Open mic lah. Open mic, silakan. Raise hand please. Ya. Apa pengalamannya? Ibu bisa izin bertanya Ibu? Oke, silakan, boleh bertanya. Manakala saya tak bisa jawab, ya nanti tanya Mas Dede saya. Ya, Mbak Cynthia. Penerapan nilai aneka juga Ibu, dan ini juga salah satu pertanyaan yang saya dapat waktu live Instagram kemarin dari Mbak Uda. Ya, jadi ditanyakan untuk jika kita saat melakukan tugas terus diberikan makanan gitu sama orang gitu, itu apakah termasuk gratifikasi atau tidak gitu Ibu? Karena sesuai konteksnya kan kita baru selesai melaksanakan tugas, berarti itu kalau menurut saya itu masih termasuk gratifikasi. Kalau menurut Ibu seperti apa Ibu baiknya? Baik, terima kasih. Kita hidup di Indonesia dengan ragam budaya yang sangat luar biasa. Nah, sudah biasa sekali kalau saya pun kalau datang tuh saya datang dari Jogja, saya mungkin bagi-bagi batik, saya dari Bali, kemudian bagi-bagi mukena, kemudian dari NTT, saya tuh beli itu scarf yang kecil-kecil tuh. Nah, itu banyak bagi-bagi. Itu apakah gratifikasi terhadap kawan saya? Saya tanya lagi. Oke, Wulandari, Siti Aisyah. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Gratifikasi atau tidaknya itu tergantung dari nilainya. Karena sudah ada kebijakan yang telah ditentukan oleh KPK sendiri bahwa untuk gratifikasi itu batasnya sampai dengan Rp200.000 dengan berupa uang atau setara dengan uang.
dan sampai Oke. dengan 1 juta maksimalnya. Seperti Ya, itu, Bu. terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wulandari. Tadi sudah saya sampaikan. Jangankan kok masalah itu ya Mbak Trisnitya ya. Saya mantu mendapatkan angpau. Angpau harus saya laporkan karena saya PNS. Saya laporkan tapi dikembalikan kok. Tidak, meskipun diambil sedikit tapi dikembalikan, tetap dikembalikan. Jadi manakala itu kita laporkan. Karena memang ada yang mengampoin 10 juta, ada yang mengampoin, harus kita laporkan. Kalau yang ngampoin untuk anak saya sih nggak masalah. Itu karena kawan saya ya harus dilaporkan. Jadi itu istilahnya kalau kita misalnya datang ke provinsi kemudian disiapkan oleh kantor oleh-oleh itu lebih baik tidak usah diterima. Karena kalau diterima bahaya. Pernah kawan-kawan dari provinsi datang ke biro saya, ke direktorat saya yang sebelumnya Bina Penggerakan Lini Lapangan, diberikan makanan empek-empek dan lain sebagainya, banyak sekali itu, berapa kotak itu. Akhirnya kita laporkan ke inspektorat dan itu akhirnya dikembalikan, silahkan dimakan bersama tapi harus difoto. Jadi ada ketentuan-ketentuan Mbak Trisindya, seperti Mbak Wulandari tadi sudah sampaikan, bahwa berapa nilainya. Nah, tetapi antara oleh-oleh antara gratifikasi dan antara norma budaya itu memang harus bisa kita pandai-pandai lah memilih dan memilah. Itu saja, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya. Ada lagi mungkin? Mumpung waktunya masih ada 5 menit. Masuk ini ya Bu Sonang ya. Bu Sonang kalau ke Bogor suka bawa donat loh dulu. Jadi nggak termasuk ya Bu. Itulah Mbak Farah, itu namanya tali asih, bukan gratifikasi. Gratifikasi ya Bu. Saya kalau memberikan oleh-oleh yang nilainya tidak banyak, kalau dipikir kalau sudah begitu memang saya mau jadi kepala diklat Bogor. Kan Tapi tidak. tergantung niat juga ya Bu ya. Iya. Baik kawan-kawan, saya share screen kembali. Sekarang kita pada kita tadi terakhir ini ya. Tolong sekarang kepada Mbak Lutfiah untuk membacakan keras-keras ya Mbak Lutfiah. Oke, Mas Roli. Ya, Bu. Oh, Lutfiah bisa. Membacakan ininya Bu, PPT-nya. Ya. Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan pekerjaannya. Khalil Gibran. Baik, adik-adik sekalian. Dari quote Khalil Gibran ini, apa yang bisa Anda ekspresikan, ungkapkan? Silahkan. Dari quote ini, apa yang bisa Anda ungkapkan? Mas Roli? Ya. Kalau dari saya, kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS, jangan sampai bisa meninggalkan tanggung jawab kita sebagai seorang ASN dan selalu mengamalkan setiap pekerjaan kita baik di kantor maupun di luar lingkungan kantor agar kita jadi cerminan bagi setiap masyarakat yang ada di tempat tinggal kita. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Mas Laode, apa yang bisa Anda ungkapkan dari quote ini? Sedang off Bu dari tadi. Mas. Oh ya, oke. Mudah-mudahan ini ada recordingnya ya Mas Didik ya? Ada Bu. Nanti tolong di-share di WA Group supaya nanti Mas Laude bisa mengikuti video tersebut. Kemudian saya ingin suaranya Mbak Lasmini. Ya, baik, Halo Bu. Mbak Lasmini. Ya. Terima kasih buat kesempatannya. Menurut saya dari kata-kata ini, nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan pekerjaannya. Nah, saya sudah ditakdirkan menjadi seorang ASN. Mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus
saya harus siap menjalankan tugas saya sebagai seorang ASN. Saya harus berani mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi saya sebagaimana yang Tuhan amanahkan untuk saya. Itu mungkin dari Baik, saya. baik, terima kasih kawan-kawan. Waktu sudah tinggal 2 menit lagi. Nanti manakala SKPNS sudah diterima, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian baca juga itu ya, Korpri. Ya, Sabta. Sekarang Sabta Prasetya Korpri apa Panca, Mas? Panca Masih Prasetya Korpri, Bu. Panca ya. Oke, berarti aware lah, istilahnya tahu ada perubahan dari 7 Sabta ke 5. Jadi itu nilai-nilai aneka pun tidak akan jauh dari, tidak akan meleset dari Panca Prasetya Korpri, dan itu